nggak kamu kepikiran, kok cerita-cerita di kitab-kitab agama besar itu tuh pada mirip-mirip ya? Banjir besar, masukin hewan semua ke dalam kapal, manusia terbuat dari tanah, iblis, surga, neraka. Ini tuh semua sebenarnya muncul tiba-tiba kah? Atau nih ya, ada jejak tradisi kuno yang berkembang ribuan tahun nih sebelum agama-agama Abrahamik ini tuh lahir. Yuk kita belajar peradaban kuno yang mungkin ya mempengaruhi tradisi agama-agama modern. Dari yang paling tua dulu deh, itu ada Sumeria, habis itu ada Babilonia, ada peradaban Mesir. Tapi kalau gue ceritain semua kepanjangan ya. Jadi kita mungkin mulai dari yang tertua dulu ya, yaitu Sumeria. Kamu bayangin ya, 5.000-an tahun yang lalu itu sekitar 3.000 sampai 4.000 sebelum Masehi nih ya. Sebelum ada teks-teks Taurat, sebelum ada Yesus, sebelum ada Islam, bahkan sebelum Mesir itu jaya ya. Orang Sumeria tuh udah maju banget. Mereka punya kalender bulan, bisa memprediksi gerhana. Mereka juga punya catatan pengamatan bintang dan planet. Mereka punya juga tuh sistem matematika yang berbasis 60. Itu kenapa ada 60 detik 1 menit, ada 60 menit 1 jam, ada 360 derajat. Nah, mereka itu pencetusnya. Tunggu, Sumeria itu tuh di mana sih? Nah, jadi lokasi Sumer atau Sumeria itu ada di ujung selatan Mesopotamia, di antara dua sungai yaitu Tigris dan Eufrat. Nah, kira-kira di Irak bagian selatan lah kalau dunia modern sekarang. Sekarang mereka di mana? Nah, mereka itu udah kalah ya, dan kemudian bercampur dengan bangsa Akkadia, bercampur juga dengan bangsa Babilonia dan Asyur. Jadi kalau ditanya nih ya, bangsa Sumeria itu sekarang siapa? Ya kira-kira nenek moyangnya orang Irak modern sekarang inilah yang udah bercampur aduk selama ribuan tahun. Udah bukan satu etnis murni lagi. Kok mereka bisa maju banget? Ya jawabannya karena lingkungan dan kondisi sosial mereka. Mereka itu tinggal di lahan super subur plus 2 sungai gede. Jadi tanah di sekitar 2 sungai itu tuh subur banget. Jadinya panen melimpah. Makanan berlebih itu sama dengan gak semua orang tuh harus bertani. Mulai tuh banyak yang bisa bengong dan bisa fokus jadi tukang, pedagang, imam, penulis, bahkan ahli bintang. Gara-gara air melimpah, kadang banjir, butuh irigasi, dan butuh juga penyelesaian konflik, mesti ngitung pajak gandum. Maka dari itu mereka butuh hitung-hitungan dan sistem administrasi. Kosmologi mereka tuh cukup menarik ya. Jadi berdasarkan pengamatan langit, mereka tuh punya konsep bumi yang ditutupi sama langit seperti kubah. Nah, ada juga tuh konsep air di atas langit dan air yang di bawah bumi. Menariknya, konsep serupa itu juga muncul di kitab Kejadian 1 ayat 6-7. Ini gue bacain ya. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Mirip nggak? By the way, kayaknya aku perlu kasih tahu deh soal Mesopotamia biar nggak bingung. Jadi Mesopotamia itu adalah nama wilayah antara 2 sungai yaitu Tigris dan Eufrat. Jadi sungai ini tuh panjang banget ya, membentang dari Irak modern, Suriah, dan Turki. Semua bangsa yang tinggal di daerah sungai ini tuh berbagi budaya Mesopotamia ya. Nah, Sumeria itu bangsa pertama yang membangun peradaban urban di Mesopotamia bagian selatan. Mereka itu pionirnya. Nah, ini tuh yang menarik ya. Jadi bangsa Israel itu tuh ya hidup berdampingan dan berinteraksi dengan budaya Mesopotamia itu selama berabad-abad. Nah, menurut kitab Kejadian, Abraham itu tuh berasal dari Ur Kasdim yang kemungkinan itu merujuk ke salah satu kota di Mesopotamia. Jadi tuh ada kontak budaya yang intens banget ya. Nah, di budaya Sumeria ada loh cerita banjir besar. Jadi ini tuh sebelum cerita Nuh itu tuh tertulis ya di sekitar 500 sampai 600 sebelum Masehi. Jadi ada yang namanya Epos Gilgamesh, yaitu tablet dari tanah liat yang lebih tua, umurnya itu sekitar 2100 sebelum Masehi ya. Jadi itu tuh berisi cerita tentang Utnapishtim. Jadi ada loh kesamaannya, yaitu banjirnya tuh besar dari dewa atau dari Tuhan. Kapalnya tuh besar, satu keluarga selamat. Mereka tuh bawa hewan banyak banget. Kemudian ngelepasin burung tuh buat mencari darat. Nah, tapi kalau dalam Gilgamesh ya, banjir besar itu tuh terjadi karena dewa tuh kesel karena kebisingan manusia. Sedangkan dalam cerita Nabi Nuh itu tuh karena kejahatan moral manusia, dan konteksnya itu tuh monoteisme, yaitu hanya ada satu Tuhan. Tapi mirip kan? Nah, soal taman ya, Sumeria itu juga punya konsep Dilmun, yaitu tempat suci di mana tidak ada kejahatan sama sekali, so pure, tanpa penyakit sama sekali. Mirip banget nggak sama Eden? Manusia dari tanah liat ya, ini ada di dalam mitologi Sumeria juga ya. Jadi manusia tuh diciptakan dari tanah liat sama dewa Enki tuh untuk melayani para dewa-dewa. Nah,
manusia dari tanah ini tuh juga ada ya di kitab Kejadian sama Al-Quran, tapi memang konteksnya itu agak berbeda sih. Jadi menurut tradisi Abrahamik, manusia yang diciptakan dari tanah itu sesuai dengan gambaran Tuhan kan ya, bukan cuma sekedar pelayan doang, tapi sama-sama dari tanah, jadi mirip kan. Di agama Abrahamik, ular itu diceritakan menggoda manusia dan pembawa chaos gitu kan ya. Nah tebak di cerita Sumeria tuh kayak apa ya? Sama aja mirip. Dari dulu orang Sumeria tuh udah punya konsep dunia bawah atau neraka ya. Jadi di Sumeria dunia bawah itu tuh disebut dengan Gur, dan Gur itu tuh digambarkan gelap, berdebu. Semua orang tuh yang mati itu pasti ke sono. Nah di Ibrani awal, Ibrani itu tuh nenek moyang dari agama Yahudi, Kristen dan Islam ya. Nah di Ibrani awal tuh juga punya dunia bawah ya, yaitu namanya Seol, tempat gelap, sunyi, semua orang baik dan jahat juga ke sono. Di Kejadian 3 ayat 19 ada ayat yang kurang lebih isinya kayak gini ya. Manusia itu tuh akan kembali menjadi debu atau tanah ketika mereka mati. Nah di bangsa Sumeria juga kurang lebih sama. Mereka percaya kalau mereka mati ya kembalinya ke tanah. Mirip banget kan? And for your information ya, Sumeria itu tuh yang tertua ya. Jadi mereka itu tuh 5.000 sampai 4.000 tahun yang lalu. Dan kemudian disusul sama Yahudi yaitu 3.000-an tahun yang lalu. Kemudian Yesus itu 2.000-an tahun yang lalu. Dan kemudian paling bungsu yaitu tuh Islam, itu tuh baru ada 1.400 tahun yang lalu. Sumeria mirip banget kan sama agama Abrahamik. Tapi gue gak fair sih. Mirip doang kan bukan berarti sama. Tahu dari mana sih ini semua? Tenang ya, banyak banget bukti dari tablet dari tanah liat yang ditemukan sama arkeolog. Contohnya itu yang tadi aku sempat sebutin yaitu Epos Gilgamesh. Nah ada juga tuh ribuan tablet administrasi, daftar pajak, catatan panen, surat cinta, doa, observasi bintang. Banyak banget deh tablet-tablet dari tanah liat itu. Nah semua ini tuh benda nyata yang kalau kamu punya duit ya, kamu bisa lihat loh di British Museum atau Louvre Museum di Paris atau museum-museum di Irak kalau kamu punya duit. Gimana cara ilmuwan membaca bahasa Sumeria? Nah ini tuh prosesnya tuh panjang banget ya, membutuhkan puluhan tahun dan ratusan ahli dari berbagai negara ya. Jadi mereka itu membandingkan dari tulisan paku, kamus-kamus kuno, dan prasasti bahasa kuno lain kayak Persia atau Akkadia. Nah metode ini tuh metode ilmiah yang bisa diverifikasi ya. Dari lapisan tanah aja arkeolog tuh udah bisa tahu urutan peradaban ya. Jadi tuh bukan sembarangan tebak gitu loh. Nah mungkin next yang gue mau ceritain itu soal Babilonia, Mesir, atau Persia, atau Yunani, Romawi. Seru banget, gue suka banget topik-topik kayak gini. Jadi pertanyaannya, agama-agama Abrahamik itu tuh langsung turun dari Tuhan, gak dipengaruhi sama siapapun, atau ada pengaruh dari bangsa Sumeria? Coba kamu jawab. Well, ini tuh pertanyaan yang kompleks sih, tapi fakta sejarahnya sebenarnya memang ada pengaruh dan interaksi budaya ya. Tapi nggak fair sih kalau kita bilang copy paste begitu aja ya. Tapi mungkin lebih ke mereka mengembangkan konsep-konsep tersebut. Ini tuh bukan masalah benar atau salah ya. Ini tuh cuma memahami kalau manusia tuh selalu belajar dari manusia lain dan budaya itu tuh saling mempengaruhi. Nah, kalau kamu ngerti sejarahnya, justru kamu bakal kagum banget nih perjalanan panjang umat manusia tuh buat mengerti alam semesta dan memaknai hidup ini. So ya, dadah.